Dunia kapal pesiar kembali digemparkan dengan berita ditangkapnya kru asal Indonesia yang berasal dari Bali, ditangkap oleh pihak berwenang di Florida, Amerika Serikat. Jadi gimana kisahnya? Terus tonton video ini sampai habis. Jadi guys, kemarin gue baca berita ya. Ini berita yang sangat heboh banget bagi kru kapal pesiar yang berasal dari Indonesia ya, terutama dari Bali ya. Karena beritanya kalau kru dari Indonesia memperkaos sesama kru perempuan di kapal pesiar. Jadi kisahnya, ceritanya mereka berdua ini mabuk bareng, minum bareng, dan yang si cowok kru orang Indonesia ini membawa cewek ini ke dalam kamarnya dia ya. Dan di sanalah di dalam kamar cowok ini mungkin yang cowok melakukan hal-hal yang tidak yang cewek inginkan ya. Mungkin kita akan berpendapat yang sama kalau kalau cewek dibawa ke kamar cowok udah pasti akan melakukan sesuatu ya, karena yang cewek dalam keadaan mabuk, mungkin sama-sama mabuk lah, mungkin yang cewek nggak inget apa-apa ya. Jadi pas yang cewek bangun paginya, yang cewek sadar kalau dia udah nggak pakai busana apa-apa, udah telanjang lah ya. Dari kejadian itu, yang cewek ini nge-report lah ke supervisornya. Ini cerita saya baca dari sumber-sumber ya, sumber-sumber yang memberitakan kasus ini ya. Jadi yang cewek ini nge-report ke supervisornya, dan supervisornya mungkin nge-report lagi ke atasannya. Dan setelah diinvestigasi sama mungkin dari security, yang cewek ini ada luka-luka ya, luka lebam di bahu. Yang saya ingat yang di bahu, pokoknya ada luka-luka lebam lah. Setelah dari pihak security mengecek CCTV, ternyata pas mereka sebelum masuk ke dalam cabin yang cowok, yang cewek ini udah mabuk berat dan dibopong lah sama yang cowok, dan yang cewek ini sempat jatuh ke lantai sama mukul-mukul dinding lah badannya ya. Mungkin itu yang membuat badan si cewek ini jadi lebam ya. Nah, setelah kejadian itu ditangkaplah oleh pihak berwenang dari Florida, dari USA, mungkin dari sheriff atau dari CBP ya. Ini pelajaran yang sangat penting banget ya, karena saya di sini udah beberapa kali melihat kasus sama seperti ini ya. Karena apa ya? Karena di kapal itu banyak banget godaannya. Siapa yang nggak kuat sama godaan, dan di sanalah nasib kita di ujung tanduk lah. Ya kalau suka sama suka sih nggak apa-apa. Ini dalam kondisi mabuk. Saya dulu sempat punya teman, pas hari Valentine mereka itu party bareng-bareng dan mereka sama-sama mabuk. Sama kasusnya, si cewek ini masuk ke kamar cowok, diajak mau, dan setelah paginya mungkin baru sadar si cewek ini udah telanjang, dan si cewek langsung report ke HR ya. Dan diinvestigasilah di sana, dan akhirnya teman saya yang pulang. Padahal dalam posisi sama-sama mabuk, sama-sama suka pada malam itu ya. Tapi nggak tahu kenapa yang cowok dipulangin. Ini pelajaran buat kita semua ya, yang kerja di kapal pesiar ya. Godaan terbesar itu adalah cewek. Kalau godaannya nafsu.
kalau kita mampu nahan nafsu ya, kalian adalah manusia terhebat ya. Ya semoga saja saya bisa nahan nafsu, nahan godaan di sini. Nah, siapa juga yang mau sama saya, orang saya juga jelek kan? Siapa juga yang mau. Jadi inilah kehidupan di kapal pesiar ya. Kalau nggak yang cewek yang mau sama yang cowok, digoda lah sama yang gimana ya bilangnya ya. Orang udah sama-sama nafsu gimana lagi ya. Pokoknya intinya kalau kalian udah punya keluarga, tahanlah godaannya. Kalau kalian kerja di kapal pesiar, lihatlah keluarga kalian, istri, anak. Kalau saya mau ngambil eh, tindakan yang sama kayak yang di berita ini, saya akan lihat dulu keluarga saya yang ada di rumah ya, apalagi saya punya anak kecil, punya istri, kasihanilah mereka ya yang udah setia nunggu kita di rumah. Tapi dengan kejadian ini juga berhati-hatilah ya. Mungkin orang-orang yang kerja di kapal pesiar, orang-orang yang masih melakukan hal ini, hati-hatilah ya. Karena hukum Amerika itu ketat, nggak bisa diajak nego kayak di hukum di negara kita ya. Ya semoga aja bagi saya, semoga aja eh, orang yang bersangkutan bisa dibebaskan ya. Semoga bisa kembali sama keluarganya. Jadi itu aja eh, video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau kerja di kapal pesiar. Inilah godaan-godaannya ya. Nanti video selanjutnya gue akan buat video-video tentang apa yang harus dilakukan, yang harus tidak dilakukan di kapal pesiar ya. Dan di sini gue mau bagi-bagi pengalaman gue aja, nggak mau bagi-bagi pengalaman orang lain. Jadi terima kasih yang buat udah nonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan see you in the next video.